Ini terjaga ini kalau petilasannya sepertinya ada penjaganya, ada batas-batasnya. Cuman kita kok baru dengar nih lama. Padahal kita sering ke sini. Ini berada di desa Dusun Gurit, desa Sidumberdadi, Kecamatan Mantub, Lamongan. Sebetulnya kalau pengen ziarah ke dalam bisa, cuman ini sedang dikunci dan penjaganya tidak ada. Waji Arinda Skau keren. Wisata Joko Dolok masuk Dusun Gurit. Kita coba ndelok apa wisata Joko Dolok ini. Ini Dusun Gurit, desa Sumberdadi, Kecamatan Mantub, Lamongan. Kok ono wisata Joko Dolok tuh ternyata isune di sini adalah makamnya Joko Dolok. Nah, kalau kemarin saya upload patung Joko Dolok di Surabaya, nah ini ada makam Joko Dolok. Nah, ini dari Pasar Babatan sekitar berapa kilo mil? 3 kilo ke arah barat. Ini nanti belok kanan tak kiri kita lurus. Wah, pemandunya garu ya repot ini. Makam Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah. Oh iya, kok nak tulisannya petilasan Joko Dolok belok kiri. Petilasan ini ya, coba kita lihat ini petilasan Joko Dolok belok kiri. Awane wapi rek ke video. Iya, sampai tengah langit. Ketok langit barang ya. Yang apik mana kita makan suwarga neraka. Iya, Pak. Iya. Penentu Ibu. Mana apik sampai nembus ngono piye ya. Gua ante wong sembahyang kabeh nerane. Foto maten pun semerap. Kilo gambarane. Nanti lurus. Kita terus ya, ternyata makam Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah gitu ya. Tadi tulisannya makna agak iso liwat. Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah. Aku iso tak liwat kok iso. Tiga asro ae. Iki wedi kali Lamong koyo iki. Wedi ngono kok wedi kali Lamong gak iso mancep. Blunyur rene tekan lemah. Wah, dadalane. Ya, karena durung tahu kok diliwati nanti apa sing terjadi. Geronjal dalane. Koyo isih terus iki. Ya, Win. Iya terus. Niki makam. Ini makam desa ya. Makadaman, geronjal sampai sawah-sawah. Iya, karut kerong dikira wong golek pesugihan iki. Bisa tuh gak jeblok ya? Masih bisa langsung ternyata. Dan itu malah terus. Wah, ini kayak ikut sono tulisannya. Oh, iki Joko Dolok ya. Petilasan makam. Iki ta, terus makamnya
nanti. Masuk dia. Makamnya masuk. Oh ini. Nah ini dulur. Coba foto sing. Ini baru tak foto nih sih. Oke. Katanya kita masih terus ini ke sana. Coba dilihat dulu. Kok banyak serami kok ya? Ya saya rumah-rumah ya. Warung-warung. Mobil bisa tapi jalannya rotok gak enak. Ini kalau pernah dipakai tempat odon-odon kok ya ini ya. Ini kan ada flying fox ini. Tuh, iya ya. Ternyata pernah dipakai outbound juga ini ada. Oh, kita sudah masuk ini ya. Kita coba masuk. Ini kita sudah mulai masuk petilasannya ini. Dulu ada warung-warungnya, tapi sekarang kayak itu nggak ada. Warungnya tuh nggak kenal. Ya. Pitutur wong Jowos. Mungkin enggak ini. Oh, alhamdulillah kita sudah sampai. Kita parkir dulu ya. Kita sudah sampai. Nah, dulur-dulur, di petualangan kita hari ini kita sampai di petilasan Joko Dolok. Kita masih melihat nanti apa yang ada di dalam dan nanti tanya-tanya cari informasi tentang bagaimana tentang petilasan Joko Dolok ini. Ini petilasannya, kita coba tanya-tanya ke dalam. Assalamualaikum. Oh alah, masih ada yang jaga. Assalamualaikum. Oh ngapunten. Iya. Ini kan sik Joko lagi. Boten jenengan. Pulang di Sami. istirahat. Oh, jenengan pun di dalamnya. Pulau saking samping. Sampo sampai ini. Sering ngeri kita. Cara nate kepiring-kepiring niki sejarah itu seperti niki kok enten petilasan Joko. Kulo niku kan penasaran. Itu yang saya belum ketahui juga, sama saja. Sifatnya saya juga hampir setengah. Biasanya ramai dinten apa? Kalau setahu saya Jumat. Ya. So, matur nuwun, kula tak coba temelak. Lokasinya ini sebetulnya luas sekali ini kalau pakai kegiatan. Sumber airnya ada atau enggak ya di sini ya? Oh, iya. Ada toiletnya di sana. Itu ada toiletnya. Jadi mungkin ada keperluan apa bisa toiletnya di sana. Kalau sekilas melihat ini coba kita masuk. Ini depan ini ternyata musola. Dan ada batu-batu petilasannya banyak ini ternyata. Ini ada lumpang petilasannya ini. Kalau lihat ini lumpang-lumpang kuno ini juga tuh ada petilasannya lumpang-lumpang. Nah, ini juga ada petilasan lumpang-lumpang ini juga banyak di sini. Ada peninggalan lumpang ini yang lumpang-lumpang kuno ini ada di sini. Nah, ini lumpang-lumpang kuno yang ada di sini. Ya, coba kita lihat setelah kita masuk. Nah, ini ada. Oh, sayangnya dikunci ya. Ternyata banyak petilasan di sini, lumpang-lumpang kunonya, bekas peninggalannya banyak ini. Ini ada Lingga Yoni juga. Oh ya, Lingga dan Yoni juga ada di sini. Ya, ini juga lumpang-lumpang kuno. Banyak ternyata ada gendok-gendok kuno. Coba kita lihat. Oh, di sini silsilah. Ternyata namanya ini silsilah Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah, Syekh Sabil Gurid, Syekh Komar, Syekh Kaurames, Aryo Tejo, Tejo Laku, Lembu Kusumo, Wilwatikta, Raden Syahid Sunan Kalijogo, Raden Umar Said Sunan Muryo, dan Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah, Syekh Sabil Gurid. Berarti kalau dilihat ini
Ini sumbernya dari Gus Syarif Arif Surabaya dan Gresik. Kalau dilihat ini berarti Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah atau Syekh Sabil Gurid ini masih putra dari Raden Umar Said Sunan Muria. Bagian luar ini ada sumur. Kita coba lihat sumurnya ini bagaimana kedalamannya. Sumurnya ini tuh dibuat. Ini pintu gerbangnya untuk masuk ke makam Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah. Tapi karena ini pintunya tidak dikunci sebetulnya, cuman kalau saya coba, oh tidak dikunci ya, tidak dikunci nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada pintu gerbangnya juga. Nah, ini ada makam. Nah, kita lihat makamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang sama dengan yang tadi. Jadi makam gitu ya. Makamnya Syekh Syarif Hidayatullah. Kita lihat ini ada makamnya hampir sama dengan makam-makam para sunan yang sudah ada. Petilasan ini memang tulisannya petilasan Joko Dolok ya. Coba kita lihat, kita kelilingi makam ini. Dilihat ada tikar-tikar berkas dipakai untuk kegiatan di sini tahlilan. Nah, ini makamnya. Kita lihat di sini ada dua makam. Ada dua makam di dalamnya ini. Ini tadi makamnya Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah. Oke, ada makam. Mana ujungnya? Ini makam tuh. Oke. Assalamualaikum. Oh, ini dari arah timur. Tanya kalau ramainya hari Jumat ini bekas ada orang-orang yang pernah berdoa di sini kayaknya. Kok ini ada bunga dan ada seperti dupa gitu. Kalau melihat ini listrik sudah ada, kemudian ada amplifier bekas orang yang sudah ngaji di sini. Oh, ini ternyata ini adalah Syekh Sabil Gurid, makam Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah tadi itu. Tulisannya juga Empu Ronggo Warsito, kemudian Eyang Aji Kirono. Oh, gini. Jadi ada tiga makam ternyata. Ini yang Syekh Sabil Gurid ini yang sebelah sini, yang sebelah timur. Kemudian yang tengah ini Empu Ronggo Warsito, ini versi yang di sini. Kemudian yang di sini ada kecil ini adalah Eyang Aji Kirono. Lihat ya, itu makam yang ada di sini. Dan atasnya ini masih sama atap yang tersusun. Nah, dulur-dulur, ini ternyata ini juga mudah-mudahan ini jadi pertambahan pengetahuan untuk kita, karena ternyata ada Syekh Syarif Sabil Gurid yang di sini dikenal dengan petilasan Joko Dolok karena di sebelahnya ada batu-batu. Ini. Oke. Ini terjaga ini, kalau petilasannya sepertinya ada penjaganya, ada batas-batasnya. Cuman kita kok baru dengar nih lama, padahal kita sering kesini. Ini berada di desa Dusun Gurid, desa Sidemerdadi, Kecamatan Mantub, Lamongan. Sebetulnya kalau pengen ziarah ke dalam bisa, cuman ini sedang dikunci dan penjaganya tidak ada. Oh, ini ternyata sudah ada yang kesini nih ya, YouTuber jejak zaman dan masa kuno ini. Nah, ini YouTuber, salam dari Wajah Arida Scott. Ada musolanya kalau kita pengen sholat di sini. Nah, dulur-dulur, setelah ini ternyata di bagian luar juga ada tempat lain ini, juga pengunjung ini. Saya putih mas, Lamongan putih. Oh, kota Pulau Geraha.
Gerai ndak Lamongan. Ya Paciran. Boten kula gerai Lamongan. Acara napa niku? Terus yang didengar kok petisan Joko Dolok ini napa sing pernah jenengan krungu niki? Kula soalnya nembe kepireng niki wae kula. Niki kok nembe kerap nembe kepireng makan nastar. Kula nggih dereng nate semar kok sare. Bangunan-bangunan yang sudah permanen ini kelihatannya sudah lama ini. Niki sing dengan pireng napa niki sih? Joko kok diarani petisan Joko Dolok niki? Guru kepikiran. Nggih. Sarang kata atau ini. Sarangnya gagak. Nggih, terus sempat wonten teng mriki. Saya sudah terlihat. Nah, niki ningali wonten watu-watu niki kan memang watu kuno iki. Nggih, iki ketemu iki. Nggih, nah. Niku wonten Linggayoni kan. Mereka betul kata-kata. Kula wingi kan. Nah, ini setelah kita ke makam Joko Doloknya. Ini ada pohon aneh iki, pohon apa iki koyo pohon-pohon aneh gini yang enggak ada di mana-mana. Iki pohon apa iki ya? Pohon lo. Oh, iki pohon lo. Sering kerungu tapi baru tahu sekarang ini pohon lo ini. Pohon lo. Iki. Nah, dulur-dulur, di petilasan Joko Dolok ini setelah kita melihat beberapa makam dan hal-hal menarik batu-batu, di sana kita lihat sebuah tempat. Di sana itu ada pohon, ternyata pohon ini pohon yang sulit kita temui, namanya pohon lo. Pohon lo ini khusus. Jadi kalau lihat bentuknya aneh, tidak banyak beredar di mana-mana. Ini pohon lo ini namanya. Ini memang kalau dapat katakan pohon purba. Nah, terus setelah itu kita coba melihat makam di sini. Tapi ini jangan lupa ada tulisan menarik. Ojo rumongso bisa ono aning rumongso, bisa oning rumongso. Oke, kita melihat di sana karena ada patung-patung dan batu-batu yang menarik di sana. Oke ya, jalan-jalan ya. Nah, dulur, tempat ini tadi menurut ceritanya tahun berapa dipakai Raimuna kemarin? 2023 itu dipakai Raimuna Ranting Jan. Coba dilihat, ini ada petilasan-petilasan yang kita tidak tahu ada apa. Nah, ini ada. Sayang kita tidak bisa ketemu siapa-siapa yang bisa menceritakan tempat ini. Jadi ada seperti kayak prasasti di sini ya. Cuman kadang-kadang prasasti yang sudah dari batu begini ini, batu-batu seperti ini itu memang tidak kelihatan kalau tidak dikasih cairan-cairan khusus yang bisa menimbulkan huruf-huruf sebagai hasil prasasti. Rata-rata prasasti di Lamongan yang peninggalan Airlangga itu memang tidak bisa dilihat, gak seberapa kelihatan. Nah, ini sebuah prasasti di sini ada. Nah, ini lihat di nerobos ini. Wes nerobos naik ke suwen. Nah, kita coba naik ke sini ya. Oke, kita lihat maju ke sini lagi. Ternyata banyak ini. Kameramannya bingung. Ya. Ya, kita lihat ini ada tempat baru yang mungkin kita perlu melihat ada apa di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita masuk, ada dua genuk besar. Genuk ini ada lambang supaya setiap tamu yang masuk ke rumah orang-orang di Jawa ini tidak kehausan dan harus minum di genuk. Tapi ini sekarang karena lama tidak dipakai, maka kosong airnya. Nah, kemudian yang kedua ini dulur, ada patung. Patung ini tulisannya juga gak jelas ini. Kalau melihat ini memang patung Buddha ini ya, Siddhartha Gautama kayaknya ini kalau saya lihat. Ini patung Siddhartha Gautama sepertinya. Berarti kalau melihat dari itu sekilas petilasan-petilasan ini peninggalan dari agama Buddha yang sebagian besar ada di Singasari. Patung ini memang diresmikan tahun 2020, masih baru. Sayang, dan ada tempat gazebo ini. Ya. Nah, kemudian kita keliling ke patung Buddha ini. Ada batu yang unik-unik di sini bentuknya.
Nah ini kalau sebagian besar dulur batu-batu yang begini nih, yang batu-batu yang seperti ini. Nah ini kalau peninggalan air langga namanya lingga dan yoni. Jadi ini lingganya, ini yoninya. Jadi ini namanya lingga dan yoni. Jadi peninggalan air langga sebagian besar ini, dan banyak menyebar di sebagian besar wilayah Lamongan, terutama Lamongan Selatan, di daerah Sambeng, Ngimbang, kemudian Modo juga banyak kita temukan lingga dan yoni seperti ini. Ini sebagian besar peninggalan air langga. Dan banyak batu-batu yang unik ya, cuman kita tidak berani nebang. Nah, setelah dilihat ini juga ada seperti bentuknya naga. Ini kita lihat ya, ada beberapa tulisan batu-batu kuno seperti ini. Kemudian ada, nah, seperti peninggalan kerajaan. Banyak ini ternyata prasasti-prasasti kecil. Ini juga keramik-keramik kuno yang kalau kita cuman pecahannya banyak. Jadi saya juga mendengar bahwa di sekitar sini sudah banyak ditemukan uang-uang kuno yang sekarang tersimpan, tidak tahu masih di mana. Nah, ini juga di sini ada. Kalau kita lihat ini, ya coba. Sekilas ini adalah keramik-keramik kuno. Banyak ini sudah tersebar di sana juga. Seperti ini. Ini kalau sekilas, nah ini seperti juga patung-patung yang dari lingga dan yoni, batu-batu unik seperti ini. Ini lingga dan yoni juga tersebar seperti apa ya? Kayak lumpang kecil yang ini untuk numbuk bumbu gitu. Banyak ternyata batu-batunya juga warna-warnanya ini juga kelihatan. Ini seperti lingga yoni dan godo juga. Nah, banyak ternyata batu-batu yang bentuknya mirip lingga dan yoni yang bisa temukan, dan sini tersebar. Coba kita lihat sini. Nah, ini juga kita lihat nah, bentuk-bentuk seperti fosilnya gajah. Banyak di sini. Nah, ini masih banyak pecahan-pecahan keramik kuno yang kalau kita lihat ini sebetulnya bisa peninggalan kerajaan air langga yang ada di sekitar sini, cuman tidak terawat saja sehingga berserakan seperti ini. Nah dulur-dulur, ini memang sekilas kalau melihat benda-benda yang tersebar di sini kelihatan bahwa memang situs Jogodolok ya, situs Jogodolok ini memang murni ada bekas peninggalan kerajaan air langga yang ada di sini. Ya, kita masih keliling, ini masih, kalau patung ini sebetulnya masih baru ya, patung Siddhartha Gautama ini masih baru, jadi kelihatannya masih baru dan bentuknya masih belum. Oke dulur, kita cari di tempat berikutnya. Nah kalau itu ini barang antik ini. Paten Nose. Di salah satu prasasti ya, walaupun ini tidak prasasti lama, tulisan baru, di bawah pohon lo ini ada sebuah tulisan yang luar biasa yang patut untuk kita jadikan sebagai bahan untuk perenungan. Pitutur wong Jawa, wong urip iku bakal ngunduh woing pakerti. Artinya orang hidup itu bakal mendapatkan sesuatu hasil pekerjaannya sendiri-sendiri. Kalau baik pekerjaannya, maka dia akan selalu mendapat kebaikan. Yang kedua, sabar iku pengaran mustikaning laku. Jadi kesabaran ini adalah jimat atau alat utama untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup. Nah, yang ketiga, Gusti paring dalan kanggo wong sing gelem dalan. Artinya Allah itu akan memberikan jalan keluar kepada siapapun yang akan berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah ini prasasti yang luar biasa. Oke, tutup. Ayo, wes kene. Closing. Closing. Kono sih. Terus mari yang terakhir ini. Nah, dulur-dulur, setelah kita berjalan mengelilingi petilasan Jogodolok, dan itu adalah makam Syekh Sabil Gurit atau Syekh Sarip Sabil Hidayatullah. Nah, selanjutnya mudah-mudahan petualangan kita
ada manfaatnya untuk pengetahuan kita. Ternyata di sini ada sebuah petilasan Joko Dolok yang merupakan sebagai besar tersebar peninggalan-peninggalan kerajaan Airlangga seperti yang kita lihat di situ ada batu-batu itu ya. Loh. Nah, itu ada seperti lingga dan yoni bekas lumpang-lumpang kuno yang bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, terima kasih sudah nonton video ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen di grup Waji Arenda Sekot. Sampai bertemu pada petualangan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jalan menuju ke petilasan Joko Dolok, sayangnya masih belum sebagus seperti jalan-jalan pada umumnya, tapi sudah cukup lumayan karena mobil sudah bisa masuk ke lokasi tersebut. Jadi walaupun jalannya masih belum halus, cukup makadam dan kerikil-kerikil dari Kali Lamong, tapi sudah cukup enak, bisa dipakai untuk lewat kendaraan. Mobil bisa masuk dan tidak sampai tersesat.